He's coming soon. Shema
jiwaku yang mulia Rohmu penuhi hatiku dengan urapan baru. Penuhi dengan hati
ke dalam tangan Bapak Yahweh. Baru ata Yahweh Eloheinu meleh olam, baru ata Yahweh Eloheinu meleh olam asal kitsanu bumisota Elobanim. Yesim ka Elohim ke Efraim bagaimana Yesimai ke Sarah Rivka Rahel Lea. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ini ke dalam tanganmu. Biarlah mulai sejak dari masa kanak-kanak, masa kecil mereka menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan kemiskinan, kecelakaan maut, penyakit dan kebodohan, kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa, sebentar kami merenungkan daftar Elohim. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasalah pikiran kami berbicara ya Roh Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohim demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Ya, anak-anak sekolah Sabat bisa ke ruangannya. Ya. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Nuha, kita itu, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita kembali dengarkan daftar Elohim. Dan hari ini saya memberikan judul daftar Elohim seperti apa yang sudah saya sampaikan, yaitu kesembuhan Elohai atau kesembuhan dari Tuhan kita. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, perhatian, tubuh manusia itu terdiri dari tubuh, ya. Tubuh manusia terdiri yang satu pasti tubuh fisik, saudara. Kemudian jiwa dan roh atau ruah. Jadi terdiri dari 3 hal. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Benar nggak bahwa tubuh manusia ini terdiri dari 3 hal ini, 3 unsur ini, saudara? Kita lihat di dalam kitab suci kita, di dalam kitab Tesalonikim atau Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23, demikian daftar Elohim. Wa Elohe ha-shalom hu yechades etchem mechachel wa adchare wa yismarchem mikal rab ruah nefes ukwiya lemoet bo Adonenu Yeshua HaMashiach. Yang artinya saudara, dan Elohim damai sejahtera, dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya, dan kiranya roh dan jiwa dan tubuhmu seutuhnya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Jadi tubuh kita terdiri dari 3 hal. Perhatikan di sini ada roh, jiwa, dan tubuh. Jadi 3 unsur tubuh manusia ini, saudara. Dalam diri kita ada 3 unsur ini, saudara. Yaitu ada tubuh, jiwa, dan roh. Sekarang kita akan lihat bagaimana supaya kesembuhan Elohai itu terjadi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud atau Daud mengajarkan kepada kita untuk memperoleh kesembuhan itu dari Elohim. Ya, Tuhan itu memberikan dan sumber segala kesembuhan. Tapi manusia juga bisa nyari kesembuhan dari berbagai tempat. Makanya ada orang lari kepada dukun supaya sembuh. Ada mungkin lari ke orang pinter. Ada yang lari kemana-mana. Nah, orang bisa saja, saudara. Tetapi Raja Daud, saudara, mengajarkan kepada kita untuk memperoleh kesembuhan dari Elohim, dari Elohim kita atau dari Tuhan kita. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari Minggu yang lalu saya ada tamu. Ada orang yang sakit, dibawa ke tempat saya masih digotong, saudara. Kemudian saya doakan, saya support, mulai bisa senyum, dan kemarin waktu saya di WA sudah bisa duduk yang tadinya nggak bisa, saudara. Saya sudah kunjungin ke rumahnya, saya sudah doakan, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak ini, tugas kita ini hanya berdoa untuk mendoakan sumber kesembuhannya dari Tuhan.
Oleh sebab itu Daud mengajarkan kepada kita untuk memperoleh kesembuhan yang kita alami itu hanya dari Elohim saja, hanya dari Bapa Yahweh. Di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 11, saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Untuk memimpin musik dengan alat musik berdawai menurut nada yang ke-8 Mizmor Daud. Ya Yahweh, janganlah menghardik aku dengan murkamu, janganlah menghukum aku dengan kehangatan amarahmu. Kasihanilah aku ya Yahweh karena aku lemah. Sembuhkanlah aku ya Yahweh karena tulang-tulangku ngilu. Jiwaku sangat terguncang dan Engkau ya Yahweh sampai kapan? Ya Yahweh, kembalilah, lepaskanlah jiwaku, selamatkanlah aku demi kemurahan-Mu. Sebab dalam kematian tidak ada ingatan akan Engkau. Dalam alam maut siapakah yang akan bersyukur kepadamu? Aku menjadi lelah dengan keluh kesah. Aku menggenangi tempat tidurku sepanjang malam. Aku membanjiri tempat tidurku dengan air mataku. Mataku redup karena kesal, rabun karena semua musuhku. Enyahlah daripadaku kamu semua pelaku kejahatan, karena Yahweh telah mendengar suara tangisanku. Yahweh telah mendengarkan permohonanku. Yahweh mau mengabulkan doaku. Biarlah semua orang yang memusuhi aku menjadi malu dan sangat jengkel. Mereka akan pulang kembali menjadi malu saat itu. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, pemazmur mengajarkan kita saat ini, khususnya Daud mengajarkan bahwa dalam kondisi situasi sakit apapun, kita punya dokter yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang maha luar biasa, yang sanggup menyembuhkan segala macam apapun penyakitnya. Dan mujizat Elohim itu dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya tidak akan pernah berubah. Jadi kuasa Tuhan itu nyata, saudara. Saya hidup penuh dengan keajaiban Tuhan. Saya hidup dengan keajaiban Bapa Yahweh. Banyak hal yang luar biasa, saudara, yang saya rasakan dalam kehidupan. Bagaimana pemulihan itu bisa terjadi. Nah, sekarang kita akan lihat dari 3 unsur dalam tubuh kita. Yang pertama, saudara, ya, yang pertama itu kesembuhan jasmani, ya. Yang pertama yaitu kesembuhan jasmani, artinya tubuh. Tubuh kita ini bisa saja sakit, saudara. Tubuh kita ini bisa saja sakit. Jadi kesembuhan jasmani atau tubuh adalah kesembuhan secara fisik. Tubuh dari rasa sakit atau sakit penyakit, seperti contoh demam, itu ya sakit, saudara. Sakit seperti lumpuh, buta, tuli, bisu, dan lain-lain. Tetapi jiwa dan rohnya ini bisa sehat. Yang sakit hanya fisiknya. Paham, saudara? Kalau saudara sakit, mungkinlah sakit gigi. Yang sakit hanya giginya, saudara. Jiwanya gak sakit, rohnya gak sakit, saudara. Buktinya apa, saudara? Kok dia yang sakit hanya fisiknya? Jiwa dan rohnya bisa sehat, sehingga memiliki semangat untuk sembuh. Contoh, ada orang yang sudah terbaring dalam kondisi kritis. Saudara dikasih oleh Bapa Yahweh, yang sakit hanya fisiknya, saudara. Tetapi begitu dia disupport, kamu pasti sembuh, kamu pasti sehat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia bisa sembuh. Kenapa? Karena jiwanya punya semangat yang tinggi untuk sembuh. Amin. Amin. Rohnya juga tetap bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Artinya yang sakit hanya fisiknya. Makanya kalau fisiknya yang sakit itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan apapun. Sakit apapun pasti bisa sembuh. Amin. Saya punya satu kesaksian lagi, saudara. Kira-kira 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, ada yang sakit. Saya sebutkan namanya karena salah satu kehilangan yang kita layani, yaitu Pak Luki, saudara. Anaknya Pak Luki, yaitu sakit. Itu ada di Nganjuk, saudara. Kemudian waktu WA saya, Pak Luki bilang begini, sampai saya bilang waktu dia telepon, Pak Luki harus kesaksian. Saya bilang begitu, saudara. Kenapa?
Anaknya sesak napas, panas. Ini masih kecil saudara, benar-benar masih mungkin harus tahun atau 2 tahun. Sesak napas, panas, dan akhirnya masuk ICU. Kemudian WA saya, Pak, anak saya kritis gitu. Saya bilang, bisa nggak berdoa masuk ke ruang ICU? Belum bisa, Pak gitu. Terus akhirnya ya saya berdoa dulu deh, nanti kalau sudah bisa masuk telepon saya ya. Akhirnya video call saudara. Kemudian tak suruh tumpang tangan, kita berdoa. Jaraknya jauh, ratusan kilometer dengan saya, tapi doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Amin. Kemarin sudah kesaksian dalam kondisi kritis pun Bapak Yahweh sanggup menyembuhkan dan sekarang sudah disembuhkan. Amin. Tuhan kita itu dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Kalau Bapak Yahweh sanggup menyembuhkan orang yang ada di sana, pasti di sini pun juga bisa. Amin. Kalau orang lain mengalami kesembuhan, saya pun pasti bisa mengalami kesembuhan. Artinya fisik kita ini saudara. Jadi kesembuhan sakit jasmani ini pertama, tubuhnya orang bisa sakit, yaitu fisiknya segala macam, tapi bisa sembuh. Yang penting jiwanya dan rohnya nggak sakit saudara. Jadi kalau sakit tubuh jasmani, hanya fisiknya yang sakit. Orang jatuh, ya hanya fisiknya saja yang sakit saudara. Sampai di sini paham? Paham ya? Kita lanjutkan. Kemudian saudara, yang kedua adalah kesembuhan jiwa. Nah, kesembuhan jiwa adalah orang yang sakit disebabkan gangguan jiwanya. Yang sakit itu jiwanya, bukan fisiknya, bukan juga rohnya saudara, tetapi jiwanya yang sakit. Misalnya orang hilang semangat, tidak ada harapan, putus asa. Begitu dia putus asa, nggak ada harapan, lemes, semangat nggak ada, depresi saudara. Kalau sudah depresi, stres, akhirnya jiwanya lah yang terganggu. Paham saudara? Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, jiwanya bisa semangat atau harapannya hilang semuanya wis untuk hidup. Makanya kenapa kalau ada orang sakit tidak sembuh-sembuh, jiwanya kena juga, bisa bunuh diri dia. Paham saudara? Ngapain daripada aku hidup, hilang semangatnya, hilang harapannya. Makanya orang bisa bunuh diri. Fisiknya atau tubuh rohnya bisa saja sehat, fisiknya sehat. Makanya ada istilah sekarang ini kan istilahnya digital apa ini? Orang dalam gangguan jiwa ya, orang dalam gangguan jiwa. Orang dalam gangguan jiwa ini fisiknya sehat, betul Pak? Rohnya ya sehat, buktinya rohnya bisa sehat apa? Dia bisa komunikasi. Bahkan ada orang gangguan jiwa disuruh Pancasila hafal semua. Malah yang sehat Pancasila nggak hafal, saudara. Nah ini buktinya saudara, dia tahu bisa diajak komunikasi, mau saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi jiwanya yang terganggu, saudara paham? Makanya dia sehat orang. Nah orang yang gangguan jiwa ini secara fisik sehat, jiwanya yang terganggu. Dan orang yang seperti ini tidak peduli, isinya senang, di mana-mana buyang-buyung, wes toko seneng baik. Makanya dia nggak peduli. Ini orang, saya belum pernah ketemu yang namanya orang gangguan jiwa pakai masker. Ada? Belum pernah ketemu. Dikasih masker juga belum tentu dipakai. Saudara yang dikasih, dia tidak pernah diajari, nggak peduli makanannya, hari ini besok ketemu makanan apa disikat, tapi nggak pernah sakit perut. Ya nggak saudara? Tidak pernah nanding, mungkin berapa tahun, atau masuk angin, turun yang emperan, nggak pakai alas apa-apa, ya atau keruan. Aja pernah lihat orang sakit jiwa, aku keruan itu, nggak ada, saya belum pernah lihat saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, atau mungkin ke warung, Bu, ngapain? Masuk angin, aku tuh paramek, gak ada, saudara. Tapi secara fisiknya dia sehat, makan apapun. Makanya aku tak lihat ini sekarang ini orang gila, belum pernah ada yang orang gangguan jiwa sakit virus kena COVID, gak ada. Mungkin karena mereka sudah social distancing sendiri jadinya. Orang mau mendekat gak ada yang berani soalnya saudara. Jadi sudah jaga jarak sendiri. Yang jaga jarak yang sehat-sehat saudara. Nah seperti itulah yang terjadi saudara. Nggak pernah saya lihat seperti itu. Makanannya juga nggak pilih-pilih saudara. Kita yang kadang masih pilih-pilih saudara. Dia nggak peduli makanan koser, nggak koser, sikat saudara ya.
Nah, saudara yang kasih buktinya apa? Dia bisa berdoa, diajak berdoa, kadang dia bisa mau. Hanya jiwanya, semangatnya, ini yang tidak dia ada, saudara. Kadang nggak sadar akan dirinya, akhirnya jiwanya sendiri nggak paham dengan dirinya sendiri. Ini yang kedua, saudara. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini yang agak parah, saudara. Perhatikan ya. Kesembuhan roh. Nah, ini agak sulit. Kesembuhan roh adalah orang yang mengalami sakit dalam rohnya. Yang sakit itu rohnya, saudara. Orang kalau rohnya sakit bisa akibatnya dosa. Karena kalau rohnya sakit, dia tidak peduli dosa apa tidak, sikat habis. Kalau rohnya sudah error, saudara. Sehingga memutuskan hubungan dengan Elohim karena dosa. Perhatikan baik-baik ya. Orang yang sakit rohnya karena berhubungan dengan roh lain. Misalnya orang yang suka berhubungan dengan roh lain. Jadi begitu dia mengalami hal-hal yang berbeda, roh lain itu masuk dalam dirinya bisa bahaya, saudara. Karena sudah ada roh lain dalam dirinya. Dan kalau itu terjadi, bukan hanya sakit rohnya, tapi jiwanya bisa sakit. Kalau jiwanya sudah sakit, rohnya sakit, jiwanya sakit, saudara, dia bisa menyakiti dirinya sendiri. Sehingga tubuhnya pun bisa sakit. Saudara, ini yang terjadi. Nah, dengan roh lain bisa berakibat sakit jiwa, tubuhnya pun disebabkan bisa sakit. Makanya bisa ngamuk, bisa macam-macam banyak hal, saudara. Ada sampai orang dipasung, segala macam, hilang semuanya, saudara. Makanya jangan pernah berhubungan dengan roh lain. Paham, saudara? Berhubungan saja dengan roh Bapa Yahweh, roh Elohim. Jangan pernah berhubungan dengan roh lain. Kalau yang masuk roh lain bukan Ruach HaKodes, bahaya kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, inilah yang terjadi. Ada 3 hal ini. Kita akan lihat selanjutnya ya. Perhatikan baik-baik selanjutnya. Sudah tahu antara tubuh, jiwa, dan roh. Kita akan lihat kesembuhan Elohai atau kesembuhan dari Tuhan kita, Tuhanku, yang terjadi pada zaman para nabi dan rasul. Ini banyak sekali. Jadi saya yakin bahwa yang namanya mujizat kesembuhan itu dari dulu, kemarin, sekarang, bahkan besok yang akan datang, kuasanya Elohim tidak akan pernah berubah. Kuasanya Bapa Yahweh, kuasa Yeshua HaMashiach tidak akan pernah berubah. Makanya saya lihat kuasa zaman dulu mujizat. Kita akan lihat ya mujizatnya, kita akan lihat. Pertama, zaman Nabi Elisa. Elisa bisa menyembuhkan Naaman, panglima tentara Aram, dari sakit kusta dengan membersihkan diri di sungai Yordan sebanyak 7 kali, saudara. Dia menyembuhkan. Artinya apa, saudara? Di dalam kitab 2 Melakim atau Melakim Bet, Raja-Raja, 2 Raja-Raja 5 ayat 1-14. Saya nggak perlu bacakan, saya yakin sudah tahu ceritanya semua. Saudara bayangkan, perhatikan. Waktu Naaman ini diberitahu oleh seorang gadis di Israel, kamu pergilah, di sana ada orang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Kamu datanglah ke sana. Dan waktu dia datang, namanya Elisa. Begitu tentara Aram ini, panglima Aram ini, Naaman ini datang, yang nemuin bukan si Elisa, saudara, tetapi Gehazi. Mau perlu apa? Dia tanya, aku mau ketemu nabi itu. Elisa juga ngomong, masuklah ke dalam sungai Yordan, rendamlah, mandilah sebanyak 7 kali. Ini si Naaman marah-marah, saudara. Saya pikir nabi itu akan datang, paling tidak menumpangkan tangan. Coba saudara bayangkan, ini masih terjadi banyak di dunia orang-orang Kristen, saudara. Begitu, Pak Gembala tolong saya. Nah, gembalanya nggak numpang tangan aja bisa bermasalah, saudara. Ini Naaman nggak, pokoknya apa yang disuruh saya akan lakukan. Harusnya begitu, saudara. Tapi Naaman nggak pulang dia. Saya pikir nabi itu akan keluar dan opo meneh ora ditemoni, saudara. Saya mau ke rumah Pak Yeftah. Begitu sampai rumah Pak Yeftah mana? Lagi capek, males. Besok nggak mungkin datang lagi, saudara. Makanya saya jam berapapun orang hubungin saya mesti saya angkat. Selama HP-nya hidup, saudara. Jam berapapun saudara dikasih oleh Tuhan. Saya sudah pernah saksikan, saudara. Ada orang nelpon saya jam 12 malam karena ibunya masuk rumah sakit. Turun saya jam 12 malam sendirian. Dulu naik motor masih gelap, saudara. Saya tungguin dari jam 12 sampai jam 3 pagi sampai ibunya meninggal dipanggil Tuhan. Sampai orang pada nanya saya nggak tahu. Saya hanya melayani kok, saudara.
selama masih bisa saya tetap akan gunakan waktu itu. Jadi nggak bisa misalnya, wah aku lagi sibuk nanti aja ya. Waduh susah saudara. Jadi saudara, Elisa ini tidak, Naaman tidak. Saya pikir Nabi itu akan datang dan paling tidak menumpangkan tangan. Ternyata tidak, ngambek dia saudara. Tetapi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ajudannya atau bujangnya Panglima Aram, dia berkata, coba seandainya tuanku Nabi itu nyuruh yang lebih berat, apa engkau nggak mau melakukan? Nah, orang kalau sudah parah disuruh apapun mesti mau. Betul nggak saudara? Kalau sudah disuruh apapun gak mau saudara yang dikasih Tuhan. Kalau wis parah saudara, nak masih sehat pun nggak mau. Belum nggak mau, minum obat nggak mau, minum jamu apalagi pahit nggak mau. Gimana ada namanya obat kok manis? Ya nggak manis sirup, obat mesti pahit saudara. Makanya jangan pernah kepahitan supaya nggak minum obat terus saudara. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi begitu dia melakukan dan mandi di sungai Yordan, apa yang terjadi? Dia sembuh saudara. Artinya apa? Hanya butuh ketaatan. Dan zaman Nabi Elisa, mujizat tetap ada. Amin. Ini berapa ribu tahun dari sekarang mujizatnya ada. Kedua, zaman para rasul, saudara, perhatikan. Kepa dan Yohanan, saudara. Begitu Kepa dan Yohanan ini mau masuk ke bait Elohim, kemudian ada orang meminta-minta, saudara. Dan orang itu orang lumpuh. Kemudian dia katakan apa? Kasihanilah kami, saudara. Apa yang dia lakukan, saudara? Kepa sama Yohanan ngomong apa? Emas dan perak aku tidak punya. Nah memang kebanyakan begitu saudara. Pelayan Tuhan ini nak tekoni duit, orang duit tak bantu doa baik, betul gak? Saudara. Jadi akhirnya saudara, si Kepa sama Yohanan bilang apa? Emas perak aku gak punya, tetapi apa yang aku punya akan aku beri. Kira-kira senang dikasih duit apa doa kalau orang minta-minta? Ayo jujur. Mesti tetap dikasih duit saudara. Coba ada orang amin, jeng gua nyanyi, jeng. Maaf ya, tak kasih doa saja, mestilah nggak mau. Ayo, saya yakin nggak mau sudah di perapatan di mana yo. Wah lagi nyanyi atau mbak datang. Tapi kebalikannya dia harus dikasih, dia yang doa. Mungkin akhir segini nih Pak, betul nggak? Dia yang doa. Coba sekarang gantian, Bu tak doa ke wae ben itu kerjaan sehat, awet muda, ayu bagus selamanya. Malah nggak mau dia. Tapi nak dikasih duit sekalipun cuma 500, wah senengnya pol saudara. Karena memang yang dibutuhkan uang. Nah sama seperti orang yang lumpuh ini, dia katakan apa? Aku minta uang, tapi apa yang dikatakan oleh Kepa dan Yohanan? Emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang aku punya akan aku berikan. Dan apa yang dikatakan oleh Kepa saudara? Besem Yeshua Hamasya Minatset Kum Hidalek. Demi nama Yesus Hamasya orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Kum Hidalek, bangkit dan berjalan. Sekarang lebih berharga dikasih keset, dikasih uang hanya sedikit, atau pilih jalan? Ayo sekarang pilih mana saudara? Jalan. Mesti pilih jalan. Tapi anehnya sekarang banyak orang bohong. Sikile sehat ditekuk, dibuka isolasi, pura-pura nggak punya sikil saudara, nggak punya kaki. Begitu ada Satpol PP lari saudara, lu berarti utuh dong ini kakinya. Saudara, orang yang tidak bisa jalan aja pengennya jalan saudara. Nah perhatikan, Kepa punyanya apa? Nama Yeshua Masya. Artinya ternyata nama Yeshua itu maha dahsyat. Besem Yeshua Hamasya Minatset Kum Hidalek. Demi nama Yeshua Masya orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Bisa nggak kita ngomong saat kita sakit? Besem Yeshua Hamasya Minatset, sehat aku. Amin. Demi nama Yeshua Hamasya orang Nazaret, demi nama Yeshua Hamasya bangkit ekonomiku. Demi nama Yeshua Hamasya aku lulus dengan nilai baik. Demi nama Yeshua Hamasya dagangan laris. Bisa nggak kita berkata seperti itu? Seperti apa yang dilakukan Kepa. Ini satu nama Yeshua saudara. Perhatikan nama yang begitu ajaib. Apakah nama Bapak itu? Nama Bapak Yahweh sama. Waktu si Daud melawan Goliat, apa yang dikatakan Daud saudara? Goliat itu menggambarkan masalah, dan masalah itu raksasa. Baju sirahnya Goliat itu kira-kira 50 kilo, tingginya 3, berapa meter saudara. Artinya masalahnya begitu seperti raksasa. Sama itu masalah apapun saudara yang dikasih oleh Tuhan.
Tapi apa yang dilakukan oleh David? Engkau mendatangi aku dengan panah, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh Elohim Sebaot, segala barisan di Israel yang engkau tantang itu. Menggunakan nama Yahweh, saudara. Dan waktu David mengambil 5 batu licin, yang dipakai cuma 1, nggak butuh 5. Dan dia mengambil batu licin itu 5. Dan dia hanya menumbangkan raksasa Goliat hanya dengan 1 batu. Jadi saudara, kalau kita punya masalah dan Tuhan itu bapaknya kita, masalah kita berarti masalahnya Tuhan. Amin. Jadi kita nggak perlu takut apa seperti yang dialami oleh David. Ini yang kedua, saudara. Yang ketiga, Yeshua HaMashiach menyembuhkan segala macam berbagai sakit, mau sakit tubuhnya, jiwanya, rohnya, apapun. Pak Yeshua HaMashiach sanggup menyembuhkan dengan luar biasa. Jadi kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, harusnya kita bisa juga luar biasa. Amin. Kenapa? Karena pasti kita dapat impartasinya yang luar biasa. Amin, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita harus lakukan bahwa tubuh jiwa kita itu luar biasa untuk kesembuhan yang daripada Elohim. Kita lanjutkan. Kesembuhan Elohim pasti bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya. Pasti bisa. Ini bukti. Ini sebenarnya gambar ini hanya ilustrasi, saudara. Tapi jujur saya senang dengan gambar ini. Semalam saya sudah sampaikan juga di Ereb Sabat. Ini gambar ada perempuan yang ketangkap basah berzina. Dan ini orang-orang Farisi ahli kitab yang menghakimi dia, yang mendakwa dia. Yeshua pembelanya, saudara. Saya senang. Ini secara fisik sakit apa-apa, semuanya udah sakit, saudara. Ya fisiknya lah, mentalnya lah, jiwanya lah, apapun mengalami sakit, saudara. Tetapi Yeshua sanggup menyembuhkan dengan luar biasa. Makanya kalau orang sudah berjumpa Yeshua, hidupnya itu harus berubah. Saya banyak orang lihat, saya udah ketemu Tuhan, tapi hidupnya nggak berubah. Orang yang berjumpa Tuhan itu hidupnya pasti berubah. Yang jahat pasti jadi baik, yang pelit pasti menjadi orang yang suka memberkati, orang yang sakit pasti menjadi sehat. Ini orang yang berjumpa Yeshua. Bukti, Sakai begitu ketemu Yeshua, dari orang yang pelit suka memeras uangnya rakyat menjadi orang yang suka memberi. Orang yang kuperas kembalikan 4 kali lipat. Orang yang sakit kusta ketemu Yeshua berubah. Yeshua sudah dalam kondisi kritis pun ibaratnya sudah memikul salib, ketemu Simon Kirenia atau Simon Kirenia ketemu sama Yeshua dan dia memikulkan salib, dia menjadi penginjil hebat. Bahkan sampai anaknya yang namanya Alexander dan Rufus, dia menjadi penginjil yang hebat. Amin. Orang yang ketemu Yeshua hidupnya polanya berubah. Ini aku ketemu Yeshua tidak pernah berubah, saudara. Seharusnya yang tidak pernah berubah itu hanya Yeshua, karena kuasanya dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Kitanya yang berubah menjadi lebih baik. Amin. Jadi saudara dikasih tahu, kesembuhan Elohim pasti bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, caranya gimana ya? Datang kepada Aba Yahweh Rafa bersama Yeshua HaMashiach, sang sumber kesembuhan. Jadi kalau punya masalah, punya sakit, punya pergumulan, sing didatangi Yeshua. Jangan datang ke tempat lain. Saudara yang dikasih, pasti akan penuh dengan keajaiban Tuhan yang luar biasa. Kalau kita mau datengin sama Tuhan, kalau kita punya pergumulan, kita punya apapun, yang kita datengin adalah Tuhan. Yeshua katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Marilah kepadaku kamu semua, tidak hanya 1 orang, 2 orang, tidak, tapi semua yang letih lesu. Artinya siapa saja yang berbeban berat, aku memberikan kelegaan. Artinya pasti jaminan dari Yeshua. Kita lanjutkan, saudara-saudara. Ini ayatnya ya. Ya, Tehillim atau Mazmur 103 ayat 3. Soleha lekal aunihi harofe lekal tahalua yehi, yang artinya dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Siapa? Aba Yahweh besem Yeshua HaMashiach. Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, dialah yang menyembuhkan segala macam penyakitmu. Entah penyakit ekonomi, penyakit fisik, penyakit apapun, saudara, Bapak Yahweh sanggup menyembuhkan. Jadi saudara, yang pertama, datangi sumbernya yang sanggup memberikan kesembuhan. Saya ini hidup jujur,
penuh keajaiban Tuhan, benar-benar mengalami banyak hal yang kadang saya takjub sendiri. Kok begitu dahsyatnya ya Tuhan saya ya, hebat. Sampai saya pernah bersaksi, saya nyaris meninggal 5 kali saudara. Tapi Tuhan tolong saya, berarti kontrak saya, hidup saya di dunia masih diperpanjang oleh Tuhan. Jadi saya gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua saudara, sukacita. Saudara, bukan berarti saya nyuruh jadi seperti orang gangguan jiwa tadi, terus tidak. Tetapi harus ada sukacita. Sukacita yang melimpah di dalam Tuhan, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ternyata kalau kita ini sukacita terus, imun tubuh kita akan semakin naik. Saudara yang kasih apapun saudara. Contoh, tak kasih contoh nih. Di rumah saudara nggak punya uang, nggak punya apapun, tapi kalau saudara nggak punya apa, tapi yang sukacita terus, tetangganya orang yang saya ngerti. Betul nggak saudara? Saudara punya dompetnya tebel, uangnya banyak, berhasil melimpah, wah panennya akeh, ternaknya melimpah, tapi gersulo terus. Tahu gersulo bahasa Ibrani ini? Ngeluh. Ya tetap orang tetap biasa kamu itu tengah gitu saudara. Amin. Tetap sukacita, tapi ya bukan berarti terus di jalan guyu dewi. Nanti kebablasan saudara. Nah yang penting kita tetap ada sukacita saudara yang kasih. Makanya kalau setiap pagi saya doa pagi sama anak-anak, saya selalu berdoa, Bapak sepanjang hari ini kami lewati bersama dengan Engkau. Saya nggak mau lewatin sendirian. Saya akan lewati bersama dengan Engkau. Pertemukan kami dengan orang-orang yang baik. Biar sukacita kami melimpah. Segala roh kudus yang saya telah diberi nama dari Yesus Masias. Sepanjang hari ini saya lewati bersama dengan Engkau. Jadi saya mau melangkah terus bersama dengan Tuhan. Artinya saya menyiapkan diri dengan baik. Jadi saudara, sukacita yang melimpah di dalam Tuhan, terus sukacita dalam Tuhan, itu benar-benar melimpah luar biasa. Kita ini bersyukur, apalagi kalau ibadah online gini saudara, ibadah masa pandemi, ibadah sithik akeh di rumah, sekolah ya sithik, akehnya di rumah, kerjaannya sithik, bayarannya pengen akeh. Masih begitu saudara. Ibadahnya sekarang coba biasanya kita Selasa MK, Lelo ada MK hari apa ya? Senin ya, Senin, Selasa MK, Rabu nanti buat latihan, Kamis MK, Jumat RF, Sabtu pagi di Lelo, Sabtu sore di sini, Minggu baru libur. Ya saudara. Terus ya, sekarang ibadahnya ada apa saudara tanya? Sabtu, Jumat, Sabtu. Banyak di rumah loh. Nah bisa nggak kita tetap di ladang kayak di rumah tetap bersukacita, tetap saya sukacita luar biasa. Sekolah. Dulu anak sekolah direwangi bolos, lompat pagar kek, alasan sakit kek, alasan orang tuanya lagi sibuk lah. Sekarang dikon bolos terus, betul nggak? Di rumah terus ya bosen, pengen sekolah. Memang manusia kayak gitu saudara. Dulu direwangi bolos, sampai terkenal ini Pak Nowo bolos 30 kali, saudara. Sekarang orang bolos terus, saking bolosnya saudara lupa sekolah. Kerja ya sama saudara yang dikasih Tuhan. Coba sekarang banyak hal. Dulu kalau mau masuk ke rumah orang biasa mau tangan kotor apapun, sekarang disuruh cuci tangan semua. Betul nggak saudara? Kalau kita mau masuk mana harus cuci tangan, harus bersih. Padahal itu jauh di kitab suci sudah mencatat. Makanya kenapa muridnya Yesus ditegur oleh orang Farisi? Kenapa murid-muridmu makan tidak mencuci tangan? Ternyata mencuci tangan itu sudah dari dulu saudara. Kitanya aja yang kadang tidak membudayakan. Ya sekali lagi sukacita ya. Selanjutnya ini ayatnya ya. Misri atau Amsal 17 ayat 22. Lev samea yetif gea beruah nekiah teyabes garin. Hati yang gembira mengerjakan kesembuhan. Ternyata sukacita itu membawa imun yang luar biasa untuk kesembuhan. Tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Jadi kalau ada orang yang sakit, wah itu kondisinya parah, jangan malah ditakut-takutin. Paham sudah? Ini kondisi ini sakit nih, padahal sakit itu sakit umum. Malah aku ini loh gara-gara lorong itu langsung koma. Ya malah dia sakit giginya harus bawah, jadi atas bawah semuanya sakit semua saudara. Oh nggak apa-apa. Makanya saya selalu kalau ketemu orang kondisinya sakit apapun saya bilang mesti sembuh. Karena nanti itu menjadi semangat dia untuk sembuh. Amin saudara. Jangan malah wah Pak, ini malah bahaya itu, kritis. Bisa sakit jantung bapak ini pun melu kritis, saudara.
Makanya kita harus berkata-kata yang positif, yang baik, pasti sembuh. Nggak perlu takut, saudara. Mau seandainya kita meninggal pun pasti selamat kok bersama Bapak Yahweh. Amin. Jadi nggak ada yang perlu kita takuti. Oleh sebab itu hati gembira, sukacita saja itu akan mengerjakan kesembuhan. Tapi semangat orang sudah nggak punya semangat, bahaya. Orang bisa depresi, bisa bunuh diri, saudara. Kalau semangatnya nggak hilang. Wes aku nggak sembuh-sembuh kok. Ekonomiku jatuh, bangkrut. Wes dia nggak ada semangat, bisa bunuh diri, saudara. Yang terakhir, menjauh dari dosa. Ya, mulai menjauh dari dosa. Karena dosa sumber penyakit dan masalah dalam roh kehidupan kita. Jadi kalau sudah berhubungan dengan dosa, jauh. Kalau saudara yang datang semalam RF Sabat, maupun kalau yang belum nggak ikut, lihat di YouTube. Saudara, saya sampaikan apa, saudara? Jangan pernah memposisikan kita sebagai hakim maupun menjadi pendakwa. Makanya saya berjudul hakim. Tapi sekarang banyak orang memposisikan diri seperti itu. Entah di Facebook, entah di mana, kalau tulisannya di komen sedikit marah. Terus akhirnya saya nulisnya sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan tulisannya begini, saya nggak menghakimi. Orang sana bilang menghakimi. Hakim itu haknya Tuhan. Paham? Yahweh adalah hakim yang adil. Kalau kita menghakimi orang, kitab suci ajarkan janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kalau kita menghakimi berarti kita ngambil alih posisinya Tuhan. Kalau kita mendakwa kamu sesat, kamu salah, kamu masuk neraka, kita mendakwa dia, berarti kita ngambil alih posisinya setan. Karena pendakwa itu adalah setan. Paham, saudara? Tapi kalau kita menjadi terdakwa, kita sering dimaki, kita sering dihakimi, dianggap sesat, kita diam, kita punya pembela namanya Yesus. Amin. Dan pasti kalau kita punya pembela yang namanya Yesua, sampai manapun Yesua bertanggung jawab terhadap hidup kita. Amin. Makanya saat tadi saya ngobrol di jalan, saya bilang apa? Pintu dosa itu sekarang bukan hanya mata, bukan hanya telinga, bukan hanya mulut, bukan hanya hidung, bukan hanya tangan, jempol itu. Saudara, bisa menjadi malapetaka. Saya pernah mengasih khotbah judul iseng membawa petaka. Ngomong iseng saja loh, jadi petaka. Makanya sekarang ini hati-hati, termasuk di sosial media, sering TikTok, hati-hati, kena kebablasan, berbahaya, saudara. Saya itu yang saya pikirkan gini, saudara, kenapa kok saya paling suka diskusi di Facebook? Saya belum pernah ketemu orang, terus orang itu debat sama saya, tak balas terus, orangnya kepahitan sama saya. Saya juga kepahitan, tak blokir. Nah, saya belum minta maaf ya. Kok saya sudah blokiran, ketemu ya belum. Salaman belum, sudah nunggu Yom Kippur sudah diblokir. Masa mau nunggu Yom Kippur dulu? Nah, kalau kitab suci ajarkan jika engkau tidak mengampuni saudaramu, bapakmu tidak mengampuni. Saya mau minta ampun, orangnya udah meninggal. Terus gimana coba? Makanya hati-hati jangan sampai jempolnya jadi masalah. Makanya nanti ayatnya puji, kalau matamu itu berdosa, lebih baik engkau satu mata masuk kerajaan sama Yesus. Terus matanya suruh ngapain? Nah sekarang, jikalau jempolmu berdosa, lebih baik jempolmu potong. Nah terus ada beranak Facebook gitu. Terus kita lanjutkan yang terakhir ya, ayatnya ini saudara. Tehillim atau Mazmur 37 ayat 27. Sur merah wa asetov uskon lekolam. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tinggal selama-lamanya. Jauhilah yang jahat, pokoknya yang berhubungan dengan jahat, dosa, menjauh, saudara. Tetapi berhubungan dengan yang baik, mendekat. Amin. Berhubungan ini, jauhilah yang jahat, lakukan. Begitu hal yang baik kita lakukan, kita kerjakan, saudara. Pokoknya yang berhubungan dengan hal yang baik, yang apapun lakukan. Tapi kalau sudah menyangkut dengan dosa dan jahat, mending menjauh. Saya tidak mau terlibat dengan hal itu. Makanya siapapun yang berteman dengan saya, kalau sudah membawa saya narik ke hal yang negatif, mau di WA kayak mau di Facebook kayak mau di mana, tak blokir saya. Saya nggak mau. Lebih baik saya jaga hati daripada saya berdosa. Amin. Jadi saudara, sekali lagi, jauhilah yang jahat. Berhubungan jahat, jauhi, dan kita lakukan yang baik. Yang terakhir, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya, kita bangkit berdiri. Yuk. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Sudah? Yuk kita baca bersama-sama dengan suara yang keras.
terjadi kesembuhan Elohim dalam keluarga, usaha, pekerjaan, ekonomi saya bersama Abba Yahweh bersama Yeshua Mashiach. Haleluya, amin. Yes. Sayanya diganti namanya sendiri ya. 1, 2, 3. Terjadi kesembuhan Elohim dalam keluarga, usaha,